Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Faris Maulana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya kerjakan, yaitu sistem pemantauan kualitas udara dengan fokus pada manajemen basis data. Presentasi ini akan mencakup pengertian sistem, latar belakang, tujuan pembuatan basis data, desain ERD, serta relasi antar tabel, implementasi, hingga keamanan data. Pertama-tama, eh, apa itu sistem pemantauan kualitas udara? Oke, pertama, sistem pemantauan kualitas udara adalah sistem yang berfungsi untuk mengukur kondisi udara secara real time menggunakan sensor. Data yang dikumpulkan cakup karbon dioksida, PM.5, suhu, dan kelembapan. Sensor akan mengirimkan data ke sistem. Lalu data tersebut diolah, disimpan, dan ditampilkan sehingga pengguna bisa mengetahui kondisi udara secara langsung. Sistem ini juga dapat memberikan peringatan otomatis jika kualitas udara berada pada level berbahaya. Nah, untuk ketiga, latar belakang. Alasan dibangun sistem ini berangkat dari 3 poin utama. Pertama, kualitas udara punya pengaruh besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, kita membutuhkan pemantau udara secara real time agar bisa mendeteksi bahaya secara cepat mungkin. Ketiga, sistem ini dibuat karena perlunya data yang akurat, terstruktur, dan mudah diakses untuk keperluan analisis. Pada intinya, udara buruk sama dengan dampak kesehatan. Pemantauan harus real time, dan data harus tepat dan terstruktur. Nah, untuk yang keempat ini, tujuan pembuatan basis data. Basis data dibangun agar seluruh data sensor, pengguna, alert, dan laporan bisa dikelola secara terorganisir. Tujuannya adalah untuk menghindari data hilang, duplikat, dan memastikan sistem dapat melakukan monitoring secara real time tanpa gangguan. Nah, untuk yang kelima, di sini ada ERD, Sistem Pemantauan Kualitas Udara, yang dimana pada bagian ini saya merancang ERD sebagai fondasi struktur basis data. ERD ini terdiri dari 5 entitas. Entitas pertama yaitu sensor, entitas kedua data sensor, entitas ketiga pengguna, entitas keempat alert, dan kelima laporan. Masing-masing memiliki atribut dan terhubung melalui primary key serta foreign key. Tujuan dibuatnya ERD ini adalah untuk memetakan hubungan antar entitas sebelum implementasi ke dalam bentuk tabel yang sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya ada alur hubungan entitas, yang dimana relasi antar entitas dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Satu sensor dapat menghasilkan banyak data sensor atau 1:n. 2. Data sensor bisa men-trigger alert jika nilai melewati ambang batas. 3. Seseorang pengguna dapat menggunakan banyak laporan 1:n. Dengan adanya relasi ini, data tetap tersambung dengan baik dan tidak ada yang mengambang atau tidak jelas asalnya. Nah, untuk selanjutnya, tabel-tabel yang digunakan di sini adalah ada 5 tabel, yaitu 1. Tabel sensor, 2. Tabel data sensor, ketiga tabel pengguna, keempat tabel alert, dan kelima tabel laporan. Masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menyimpan data sensor hingga menghasilkan laporan. Nah, untuk yang selanjutnya, eh, ini implementasi basis data, yang dia pada tahap implementasi ini setiap tabel dibuat dengan primary key dan foreign key yang sesuai ERD dan RAT. Query SQL digunakan untuk memastikan data valid dan relasi bekerja, seperti pembuatan tabel, insert data sensor, serta pemanggilan data kondisi udara. Untuk selanjutnya, ada keamanan basis data. Keamanan basis data di sini mencakup proteksi hardware. Proteksi pengamanan hardware sendiri dilakukan dengan menempatkan sensor dalam casing tahan cuaca, memakai stabilizer, surge protector, UPS, serta menyimpan server di ruangan aman. Tujuannya untuk mencegah kerusakan fisik dan gangguan daya. Untuk selanjutnya, keamanan basis data kedua, proteksi pengamanan software.
Sistem ini dilengkapi dengan autentikasi, otorisasi, enkripsi, firewall, anti-malware, validasi input, dan patching berkala, serta logging. Ini melindungi sistem dari serangan digital. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pemberian hak akses atau akses kontrol. Ada pembagian peran admin, operator, dan user biasa. Metode ini yang digunakan adalah RBAC untuk membatasi tindakan pengguna sesuai kewenangannya. Nah, untuk selanjutnya ada mekanisme backup dan recovery. Backup dilakukan secara rutin, harian, mingguan, atau untuk menyalin data penting penyewa latin seperti cadangan atau cloud. Recovery digunakan saat data rusak atau hilang. Untuk selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis ancaman keamanan data. Dari mungkin akses tidak sah, manipulasi data, malware, serangan jaringan, gangguan listrik, kebocoran data, penyalahgunaan internal. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang saya dapat di sini adalah secara keseluruhan, sistem pemantauan kualitas udara ini dirancang dengan struktur basis data yang jelas dan RAT yang kuat, serta relasi yang menjaga integritas data, implementasi SQL, membantu proses pengolahan data agar akurat dan konsisten. Aspek keamanan juga diperhatikan mulai dari hardware, software, hak akses, hingga backup dan recovery. Dengan desain ini, sistem mampu menyediakan pemantauan kualitas udara yang akurat, real time, terstruktur, dan dapat diandalkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.